Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendapatkan yaitu ada kabar gembira ya teman-teman. Kali ini yaitu Menpan RB telah mengeluarkan yaitu keputusannya di nomor 1169 tahun 2021 yaitu tentang pengolahan nilai yaitu hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Di sini ya teman-teman sekalian, untuk ini kita akan membahas secara tuntas ya, secara jelas agar tidak simpang siur lagi ya teman-teman. Dimana di sini langsung saja kita ini ya teman-teman. Di sini adalah yang di ini semuanya yaitu apa namanya itu perantara atau awalan dalam pembukaan keputusan ini yaitu untuk menjamin katanya di sini terpenuhi kompetensi setiap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ditetapkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Setelah itu dilakukan evaluasi terhadap hasil seleksi kompetensi 1, perlu diberikan penghargaan atas pengabdian bagi peserta yang mendekati batas usia paling tinggi yang dapat melamar pada jabatan fungsional guru dengan tetap menjamin kualitas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terus ada di sini bahwa berdasarkan evaluasi terhadap hasil seleksi kompetensi 1 berpotensi terjadinya disparitas pemenuhan kebutuhan guru antar wilayah. Setelah itu di sini ya masih di sini kita langsung saja ke ini kan yang pertama itu ada kemarin itu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi di nomor 1127 tahun 2001 yaitu tentang nilai ambang batas kemarin ya seleksi kompetensi P3K ini dengan perjanjian kerja. Jadi itu peraturan yang pertama untuk jabatan fungsional nilai ambang batas guru ya di instansi daerah. Itu yang keputusan pertama kemarin. Jadi di sini pemerintah mengeluarkan nilai ambang batas lagi ya. Seleksi kompetensi pengadaan pegawai. Di diktum pertama ini ya. Pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Terus di diktum kedua itu nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama yaitu terdiri dari nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, yaitu nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosio-kultural, dan nilai ambang batas wawancara. Di diktum ketiga itu ada nilai ambang batas ya. Di sini kita langsung di undang-undang ini keputusan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan guru pada instansi daerah tahun anggaran menjadi 3. Ya, jadi nilai ambang batas kemarin itu ya di peraturan pertama itu ada kini menjadi 3 ya teman-teman, di mana yang pertama itu ada nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2 dan nilai ambang batas kategori 3. Nanti kita bahas ini ya secara tuntas ya. Terus di diktum keempat itu ada nilai ambang batas kategori 1 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga yaitu merupakan nilai ambang batas sebagaimana ditetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan RB Reformasi Birokrasi itu yaitu nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K jabatan fungsional guru ya. Terus ada diktum kelima nilai ambang batas kategori 2, maksudnya di situ sebagaimana maksud pada diktum ketiga adalah nilai ambang batas pada kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah sebagai berikut. Ingat ya, nilai kategorinya yaitu yang A itu 110 untuk seleksi kompetensi manajerial sosio-kultural dan yang B itu 20 untuk wawancara. Itu ya teman-teman. Di yang pertama. Terus di sini ada diktum ke-6. Diktum ke-6 ini yang mana nilai ambang batas itu kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kelima, yaitu berlaku bagi peserta yang berusia paling rendah. Ingat, paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran.
Ingat ya, untuk nilai yang ini, maksudnya yang 110 ini untuk sosiokultural dan manajerial serta wawancara itu diturunkan menjadi 110, dan 20 ini untuk peserta yang umurnya di atas 50. Ini ya khusus ya, bukan untuk keseluruhan. Terus diktum ketujuh itu nilai ambang batas kategori 3 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah, ingat, nih yang ini tadi kategori 3 ya. Terus nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Jadi nanti ada lampirannya. Terus ada di sini 130 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural dan 24 untuk wawancara. Ini itu nilai ambang batas kategori 3. Terus di diktum ke-8 itu yaitu kelulusan akhir. Ingat, ini ada kelulusan akhirnya seleksi kompetensi 1 ini. Seleksi kompetensi 1, 2, dan 3 ini diberlakukan berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Terus yang ke B itu, jika setelah huruf A atau yang ini, kategori 1 ini, masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6, ingat, diktum ke-6 tadi ini ya, nilai ambang batasnya. Nah, baru yang diktum ke-6, yang 50, diktum ke-6 terpenuhi, itu di sini, diktum ke-6, diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Ini, yang 50 tadi, diktum ke-6 ini tadi, umur 50, dia mendapat ini, mendapat nilai ini, walaupun dia tidak lulus yang untuk manajerial dan sosiokultural serta wawancara. Nah, dia mendapatkan ini di kategori 2 apabila tidak ada ya. Terus di sini ya teman-teman, yang ke C itu, jika setelah huruf B diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik. Terus diktum ke-9 ini ya teman-teman, ini adalah kompetensi 1 ini, yang pertama itu dibagikan dua kelompok. Dua kelompok, yaitu kelompok pertama berisi peserta yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar dan yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai kejabatan yang melamar. Terus di B itu kelompok kedua itu berisi peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Terus di sini ya ada yaitu diktum ke-10 itu peserta sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 selanjutnya berkompetensi pada kelompok masing-masing. Ingat, diktum ke-9 itu dia ini ya, diktum ke-9 dia itu berkompetensi pada kelompoknya masing-masing. Nah, terus yang diktum 11 itu dalam hal alokasi kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, kelompok pertama sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh peserta tidak memenuhi nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2 dan nilai ambang batas kategori 3, maka peserta dari kelompok kedua sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 tidak dapat mengisi kekosongan tersebut, dan berlaku sebaliknya. Jika alokasi kebutuhan dari kelompok kedua belum terpenuhi, maka peserta kelompok pertama tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Ingat ya, di sini yang kelompok kedua itu kan, yang kelompok pertama itu adalah peserta yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai jabatan. Di kelompok kedua itu berisi peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan. Jadi mereka ini yang kelompok 1 dan 2 ini tidak bisa saling mengisi ya, teman-teman. Ingat, tidak ada diperingkatkan walaupun nanti misalkan ada yang melamar di sekolah ini. Nah, di sekolah ini tidak ada yang lulus misalkan. Nah, kelompok kedua ini tidak bisa mengisi kosong di sini. Itu ya. Maka nanti akan berlaku di kelompok pertama ini ya, yaitu adanya nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori
Maka yang dimaksud untuk yang pertama ini, apabila ada yang memenuhi passing grade, maka dia yang mengisi di tempat tersebut. Itu ya teman-teman. Apabila nanti di kelompok pertama ini tidak ada yang lolos di kategori 1, maka dia masuk dalam penilaian kategori 2. Tidak juga lolos di penilaian kategori 2, maka dia yaitu nilai ambang batas di kategori ketiga. Nanti terlampir ya teman-teman. Ya, di sini yaitu ke-12, yaitu ada ketentuan sebagaimana maksud kementerian ini dikecualikan bagi seleksi P3K dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, wilayah atau provinsi Papua dan Papua Barat ya. Dan diktum ke-11 ini, ke-13 ini yaitu ke-11 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ini ya tanggal 6 Oktober ditetapkan kemarin, berarti sudah berlaku ini. Terus kita lihat di lampiran 1. Ya, di lampiran itu yaitu keputusan Menteri Menpan RB nomor 1169. Ingat, yang pertama itu 1127, yang kedua ini 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Ini ya, nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis untuk jabatan fungsional guru ini sudah ya, ini di kategorinya. Ini untuk guru agama dan guru kelas kita bahas ya. Untuk guru kelas itu yaitu nilai ambang batas kategori satunya yaitu 260. Ingat ya teman-teman, untuk di kategori 2 ini hanya untuk yang berumur 50 tahun ya. Di kategori 2. Ya, jadi yang untuk kategori pertama ini teman-teman yaitu aturannya masih sesuai dengan masih berlaku di Kemenpan yang pertama ya teman-teman sekalian. Itu untuk di kategori pertama ini. Ya, teman-teman sekalian, di sini ya tadi kita dilihatkan yaitu ada lampiran yang pertama itu adalah nilai ambang batas ya untuk guru agama Islam dan juga di sini guru kelas itu ya. Jadi di sini ya teman-teman untuk guru kelas ini SD ya yaitu 320 masih ya harus mengikuti kategori ambang batas 1 dan juga guru agama masih di kategori ambang batas 1 ya. Jadi di sini ini saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai ambang batas kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Karena ada banyak pertanyaan di sini ya teman-teman. Kita lanjut kembali lagi di diktum ke-8. Di sini sangat jelas sekali. Untuk diktum ke-8 ini, ya ini ya teman-teman. Kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, ingat yang A ya, terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Nah, untuk di kategori pertama ini, misalkan di sekolah tersebut tempat teman-teman itu melamar, itu ada teman yang ada yang lulus satu orang yang memenuhi passing grade seperti itu, maka tidak berlaku kategori 2 dan kategori 3 walaupun di situ ada yang berumur 50 tahun ke atas. Namun dia terpenuhi karena ada yang memenuhi passing grade di kategori pertama ya, yang di peraturan pertama. Itu sangat jelas. Jadi di kategori kedua, yang ke B, di diktum ke-8, teman-teman harus teliti di sini. Jika setelah huruf A diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Ingat,
Diktum ke-6 itu untuk usia 50 lebih yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini kembali lagi bahwasanya nilainya itu di diktum ke-6 itu dia ada penurunan passing grade di bagian wawancara dan juga bagian sosiokultural dan manajerial, serta penurunan nilai ambang batas di kategori 2 ya teman-teman, dan penambahan afirmasinya berlaku di situ. Ingat, kalau tidak ada yang lulus di kategori 1, maksudnya di pengumuman pertama, peraturan pertama, yaitu misalkan guru agama Islam itu kan 320. Jadi ada yang menyampaikan passing grade tersebut, yang kompetensi teknisnya 320, sudah itu dia lolos juga passing grade di sosio dan manajerial, serta dia lulus juga di wawancara, maka itu tidak berlaku ya untuk diktum ke-6 ini, karena sudah ada yang berperingkat terbaik. Ini sama halnya saat tes PNS kemarin, jika ada P1 walaupun ada nilai yang lebih tinggi, itu seperti lulus seperti itu, maka yang lainnya tidak diperingkatkan lagi karena dia ada P1-nya seperti itu. Terus di diktum di bagian C ini, jika setelah huruf B diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik. Ingat ya, kalau nomor 1 misalkan di sekolah tersebut tidak ada yang berumur 50 tahun ke atas dan juga tidak ada yang passing grade, maka nanti akan yaitu kebutuhan ini akan diisi jika setelah huruf B itu ini akan berlaku di kategori penambahan, yaitu nilai ambang batasnya di kategori 3. Itu ya teman-teman. Jadi untuk ini kita kembali lagi di lampiran pertama. Nah, lampiran ini yaitu guru kelas yang sejogjanya yaitu 320, dan di kategori 2 dia menjadi 270. Kalau guru agama itu ada 325 ya. Di nilai ambang batas kategori ketiga itu ada 275. Ingat, ini misalkan nilai ambang batas guru agama ini di kategori pertama itu tidak ada yang, kita ambil saja contohnya, tidak ada yang lulus di sini. Di yang pertama ini, maka dia akan dilihat di nilai kategori kedua, yaitu ada penurunan afirmasi semuanya dan ada penambahan umur yang berusia 50 tahun ke atas. Misalkan di sekolah A itu yang melamar tidak ada yang lulus, sudah itu ada pelamar yang berusia 50 tahun ke atas di sekolah tersebut, maka yang kategori ini akan berlaku untuk pelamar 50 tahun ke atas tersebut. Jika semisalnya di sekolah pertama, di sekolah itu ada yang passing grade, namun ada yang peserta yang di atas umur 50 tahun, maka itu tidak berlaku jika sudah ada yang memenuhi passing grade nilai teknis, sosiokultural dan manajerial serta wawancara, maka tidak berlaku di nilai kategori 3. Terus kita ambil contoh lagi di sekolah yang lain, itu ada dilihat di kategori pertama tidak ada yang lulus. Di kategori kedua tidak ada yang berumur 50 tahun ke atas, maka akan dilakukan dengan nilai ambang batas kategori 3, yaitu dengan penurunan passing grade 275. Jika kategori 1 tidak ada, kategori 2 tidak ada, maka akan melakukan perankingan dengan nilai terbaik dan dengan nilai ambang batas di kategori ketiga. Ya, itu ya teman-teman. Lebih lanjutnya, jadi ini untuk berlaku untuk semua sekolah. Penjelasan ini. Terus di sini ada daftar nilai ambang batas, seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural serta wawancara untuk jabatan fungsional guru ya teman-teman tahun 2021 ini, yang mana ini yaitu yang pertama itu kan untuk nilai ambang batas kategori pertama yang memenuhi passing grade. Jadi yang kedua ini kenapa menjadi 110 dan 20? Karena ini yang di kategori 2 ini untuk yang berusia 50 tahun ke atas.
Dan di sini teman-teman untuk kategori 2 ini yaitu banyak kan yang bapak di atas 50 tahun itu banyak yang tidak lulus juga di mansosnya dan juga wawancaranya. Jadi diturunkan passing rate untuk manajerial dan sosiokultural serta wawancaranya, sehingga ini berlaku untuk yang berusia 50 tahun ke atas. Jadi kategori kedua ini. Jadi di kategori kedua ini dari 130 menjadi 110 dan wawancaranya itu dari 24 namun dia mendapat 20 ya teman-teman, diturunkan untuk usia 50 tahun ke atas. Namun di nilai ambang batas untuk kategori ketiganya tetap ya teman-teman, karena di sini semuanya diambil peringkat terbaik ya nanti ya untuk penilaiannya tersebut. Jadi disamakan dengan nilai ambang batas kategori 1. Jadi sekali lagi teman-teman, itulah informasi dari admin. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang apabila ada kesalahan ataupun kehilapan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman berjuang semampu kalian semua yang kemarin itu dapat terbayarkan dengan adanya keputusan baru Menpan RB ini teman-teman.